Ditanggapi. Baik, terima kasih Pak Dil. Saya kira dari rilis survei ini sangat kelihatan sekali bagaimana respon dan bagaimana persepsi publik terhadap pemerintahan sekarang ini, khususnya dalam konteks penanganan terhadap pandemi COVID ini. Ini yang akan sangat mempengaruhi bagaimana persepsi publik, saya kira. Dan kalau melihat hasil survei, angka 75% ini saya kira angka yang sangat luar biasa, bahwa di tengah pandemi COVID, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan ini kemudian tetap terjaga di angka di atas 70%. Yang saya kira pandemi COVID ini adalah bencana yang sifatnya unpredictable, dan tidak ada satupun pemerintahan di dunia ini yang memiliki kemampuan, yang memiliki kemudian skenario-skenario untuk bagaimana mempertahankan tingkat kepercayaan di tengah pandemi COVID. Dan saya kira Pak Jokowi dan Ki Haji Ma'ruf ini sudah membuktikan mampu kemudian mendesain program-program yang tetap kemudian bisa dipersepsi secara positif dan tetap kemudian memunculkan kepuasan di tingkat elektoral. Program-program yang terkait dengan pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi, ini saya kira adalah bentuk-bentuk kepuasan masyarakat yang kemudian berefek dari program-program yang saya kira banyak kemudian khususnya dari refocusing anggaran, baik di kementerian, baik sampai di daerah, ini berjalan dengan baik, sehingga kemudian masyarakat, walaupun ada pembatasan sosial PPKM, tapi kemudian karena ada stimulan-stimulan ekonomi yang didapatkan masyarakat, sehingga persepsi positif terhadap pemerintahan Jokowi Pak Ki Haji Ma'ruf ini tetap terjaga. Baik, tanggapan dari Pak Dr. Andi Lukman dalam mulai diskusi kita. Baik, tanggapan dari Pak Dr. Andi Lukman dalam menanggapi tingkat kepuasan kinerja Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo. Saya lanjut pada data berikutnya. Tingkat kepuasan terhadap kinerja anggota DPR RI. Temuan riset PT Indeks Politik Indonesia PTIP sangat puas terhadap kinerja anggota DPR RI, sekitar 3%, menyatakan puas 49,3%. Atau kalau di jumlah secara total, puas dan sangat puas itu kurang lebih 52%, atau di atas 50%. Antara puas dan tidak puas sekitar 2,2%, tidak puas 20,4%, sangat tidak puas 13,7%, undecided voters tidak jawab, dan rahasia 11,4%. Bagaimana Pak Dr. Ridwan menanggapi tentang temuan data PTIP ini? Apa-apa saja yang perlu ditanggapi? Silakan Pak Dr. Ridwan. Iya, baik. Saya kira menarik ini ya, karena kinerja anggota legislatif kita ini menunjukkan tren yang kurang positif, saya pikir, karena angka kepuasan ini di bawah angka 50. Nanti gabung sangat puas dan puas itu baru di angka 50 sekian kan? 52. Ya, 52 sekian. Jadi ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kinerja anggota DPR kita dari tahun ke tahun ini itu merosot. Ya, ditambah lagi menurut bocoran yang saya dapat bahwa hanya 25% anggota DPR ini di masa pandemi ini itu berkantor. Sekalipun itu deregulasinya ada kebijakan secara internal, tetapi saya pikir itu sangat di bawah. Mestinya di angka 35 atau ya 40 lah paling tidak ya. Yang secara regulatif itu harusnya masuk berkantor. Nah, ini menunjukkan bahwa anggota DPR kita itu di bawah standar dia punya kinerja. Jadi wajar ketika temuan PT Indeks Politik ini menunjukkan bahwa angka kepuasan itu di bawah 50%. Nah, yang kedua, belum lagi kita misalnya melihat oknum-oknum anggota DPR kita yang sampai detik ini kurang lebih 3 tahun ini itu menunjukkan tidak jelas di mana kerjanya. Sementara anggaran krisis itu tetap masuk misalnya kan,
tapi tidak jelas di mana dia melakukan reses, di mana dia melakukan serap aspirasi dari konstituennya dan seterusnya. Nah, saya pikir kalau di Sulsel saja, ya, karena ini kejadiannya di Sulsel, kalau di Sulsel saja yang masyarakatnya sudah di atas rata-rata kecerdasan politiknya, melakukan, ada oknum anggota DPR RI yang melakukan hal yang seperti ini, absen dalam melakukan aspirasi kepada masyarakat yang sebetulnya, bagaimana dengan daerah-daerah lain misalnya kan? Nah, ini menjadi barometer bahwa sesungguhnya anggota DPR kita memang ini bukan sekedar angka, tapi ini fakta bahwa sesungguhnya di lapangan secara real anggota DPR kita bermasalah dari sisi kinerja. Saya pikir itu Baik sahabat dan sobat Stiviso. Tanggapan dari Pak Dr. Ridwan Pawallan dalam menanggapi data temuan PTIP terkait tingkat kepuasan kinerja anggota DPR RI. Memang yang disoroti adalah kurangnya anggota DPR yang turun di era pandemi. Mereka kan berharap anggota DPR ini turun, mempertanyakan kondisi masyarakat, apakah itu membawa bantuan langsung atau tidak langsung. Ya, itu yang mereka rindukan sebagai wakil rakyat. Itu temuan alasan-alasan dari tingkat ketidakpuasan. Nah, seperti itu. Baik, sahabat dan sobat Stiviso, saya lanjut pada data berikutnya. Tingkat kepuasan terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Temuan PTIP, PT Indeks Politika Indonesia, yang menyatakan sangat puas 4,9%, yang menyatakan puas 60,5%, antara puas dan tidak puas 1,2%, tidak puas 8,3%, sangat tidak puas 1,9%. Undecided voters tidak jawab atau merahasiakan jawabannya adalah 23,2%. Saya langsung ke Pak Dr. Andi Lukman. Seperti apa Pak Dokter menanggapi temuan riset itu terkait kinerja KPK? Ya, saya kira kita bicara terkait KPK ini kan kemudian ada banyak gonjang-ganjing yang terkait dengan KPK di beberapa tahun ini, 2020-2021, khususnya terkait dengan alih fungsi pegawai di KPK yang kemudian dipersepsi secara minor oleh publik terkait bagaimana kemudian langkah-langkah yang dilakukan oleh pimpinan KPK yang sifatnya kemudian dipersepsi merugikan kelompok-kelompok pegawai KPK yang selama ini kemudian memiliki rekam jejak yang ditanggapi secara positif di dalam hal pemberantasan korupsi oleh publik. Nah, saya kira yang banyak mempengaruhi angka 60, masih di bawah 70% tingkat kepuasan masyarakat dan persepsi positif terhadap kinerja KPK. Walau kemudian OTT sebagai sebuah satu senjata yang dimiliki oleh KPK masih berjalan di beberapa kepala daerah, bahkan kemudian di 2021 kurang lebih sudah 5 kepala daerah terjerat, dan saya kira ini belum juga kemudian menaikkan nilai kepuasan masyarakat karena terkait bagaimana kemudian perlakuan terhadap unsur-unsur pegawai KPK yang dipersepsi secara positif oleh publik, tapi kemudian dalam tanda kutip tersingkir dari lembaga KPK ini. Baik, sahabat dan sobat Stiviso, tanggapan dari Pak Dr. Andi Lukman dalam menanggapi data temuan PTIP terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Baik, saya lanjut ke data berikutnya, sahabat dan sobat Stiviso. Tingkat kepuasan terhadap kinerja Kejaksaan Kejagung, ya. Temuan PT Indeks Politika Indonesia PTIP sangat puas 4,8%, puas 50,7%, kalau ditotalkan kurang lebih 55,5% yang menyatakan puas dan sangat puas. Antara puas dan tidak puas 0,9%, tidak puas 10,2%, dan sangat tidak puas 7,2%. Undecided voters tidak jawab dan merahasiakan 26,2%. Seperti apa tanggapan Pak Dr. Ridwan Pawallan melihat temuan riset PTIP terhadap kinerja kejaksaan? Silakan Pak Dr. Baik, Kak Kadir. Kita sih sebetulnya berharap bahwa kejaksaan itu, walaupun misalnya kinerja KPK itu cukup signifikan, tetapi kita berharap bahwa
sebagai sebuah lembaga yang sifatnya organik, mestinya dia lebih besar kepuasan publik terhadap kinerja itu sendiri. Nah, wacana terakhir adalah bagaimana misalnya berkolaborasi antara KPK dengan kejaksaan. Misalnya hal-hal yang kemudian selama ini mandek itu didorong dulu oleh KPK dan seterusnya. Kita berharap bahwa ini berjalan bagus sehingga ke depan dapat mempengaruhi persepsi publik. Paling tidak ya angka kepuasan itu bisa bertambah 70%. Nah, oleh sebab itu saya pikir bahwa memang banyak sih persoalan-persoalan memang yang harusnya ditangani oleh KPK itu kemudian perlu untuk disikapi. Misalnya di beberapa daerah ini oleh beberapa LSM melakukan laporan ke kejaksaan tetapi mandek. Bahkan setengah tahun terakhir ini misalnya di salah satu kabupaten di selatan ini itu LSM mengejut dan seterusnya, bahkan Ombudsman sudah mengeluarkan pernyataan dan seterusnya, itu tidak goyah. Berada pada posisinya bahwa laporan ini lebih pada nuansa politik dan seterusnya. Saya pikir walaupun itu misalnya ada nuansa politik dan seterusnya, tetapi ada fakta, silakan ditindaklanjuti. Hal-hal seperti ini sebetulnya KPK itu sebenarnya tersandra dari kepentingan-kepentingan politik elit lokal. Ini jadi persoalan sendiri di tingkatan kejaksaan. Walaupun sebetulnya di tingkat pusat sebetulnya ini agak bagus ya, di bawah kepemimpinan Kejauh baru kita ini, saya pikir Pak Dr. Burhanuddin ya, itu saya pikir sudah sangat bagus. Sisa di bawah ini saya pikir itu yang perlu dibenahi. Nah, saya pikir ke depan ini untuk mengangkat citra positif lembaga kejaksaan ini, saya pikir dia harus lebih bekerja secara ekstra, dan hal-hal yang selama ini menjadi kritik pada poin-poin tertentu, saya pikir KPK harus membenahi itu. Ditambah lagi yang saya sampaikan tadi bahwa jika betul bahwa ada kolaborasi antara KPK dan kejaksaan, saya pikir evaluasi selama ini yang mandek, saya pikir itu segera dituntaskan sehingga kemudian tidak menjadi sebuah pesanan-pesanan politik tanda petik karena tidak dicurigai dan seterusnya. Walaupun saya pikir memang sih tanda petik ada sandera politik lokal oleh elit politik lokal terkait dengan keberadaan dan kinerja KPK itu sendiri. Sekian. Baik, tanggapan dari Pak Dr. Ridwan terkait tingkat kepuasan kinerja kejaksaan. Saya lanjut ke data berikutnya. Tingkat kepuasan kinerja Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Temuan data PT Indeks Politika Indonesia sangat puas dengan kinerja Polri 4,8%. Puas 55,5%. Kalau ditotalkan kurang lebih 60,3% kalau tidak salah. Antara puas dan tidak puas 0,5%, tidak puas 5,9%, sangat tidak puas 5,3%, dan tidak puas tidak jawab dan rahasia atau undecided voters 28%. Pak Dr. Andi Lutman, seperti apa menanggapi data temuan PTIP terkait kinerja Kepolisian Republik Indonesia? Ya, saya kira di tangan Kapolri yang baru dengan idiom dengan visi Polri presisi, ini saya kira menjadi tantangan, khususnya kemudian bagaimana reformasi kepolisian ini sampai pada tingkat struktur yang paling bawah. Ini menjadi tantangan bagi Polri. Bagaimana mewujudkan polisi yang profesional di dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya. Saya kira ini yang akan sangat mempengaruhi persepsi-persepsi publik terhadap kepolisian ini. Saya kira proses-proses yang selama ini selalu menjadi catatan-catatan minor seperti proses rekrutmen sekarang sudah berjalan secara transparan, sudah berjalan secara terbuka, dan saya kira ini turut mempengaruhi aspek-aspek kepuasan publik terhadap Polri sekarang ini. Mekanisme rekrutmen dengan menggunakan sudah menggunakan CAT dan terbuka diakses bagaimana proses scoring, ini saya kira adalah bentuk-bentuk reformasi yang memunculkan persepsi dan tingkat kepuasan dari publik. Kemudian tinggal yang menjadi problem bagi Polri ini adalah bagaimana kemudian
proses penegakan hukum itu dilakukan secara lebih humanis. Nah, dan kemudian menjawab kepastian hukum itu sendiri. Karena di beberapa tempat juga kemudian ada kasus-kasus yang sifatnya justru kemudian tindakan-tindakan sekelompok oknum-oknum di kepolisian yang justru kadang mencoreng institusi kepolisian secara lebih besar. Nah, ini saya kira menjadi tantangan Kapolri sekarang, reformasi mental, bagaimana mewujudkan Polri yang presisi itu harus breakdown, harus kemudian mampu terjabarkan sampai di level yang ada di bawah. Nah, ini saya kira tantangan bagaimana menata kembali kemudian aspek-aspek yang terkait dengan mental dan sikap daripada aparat itu sendiri di lapangan. Ini menjadi tantangan bagi kepolisian. Peristiwa-peristiwa kemudian yang beberapa belakangan ini viral, ada kasus misalnya oknum Polantas yang kemudian tilang dengan kompensasi bawang putih, ini cukup mencoreng, ya. Dan ini saya kira adalah bentuk wajah oknum-oknum yang belum bisa beradaptasi dengan proses reformasi yang ada di tubuh kepolisian itu sendiri. Dan saya kira ini tantangan bagi Bapak Kapolri yang baru, bagaimana menerjemahkan Polri yang presisi ini supaya sampai di level yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, paham, dan kemudian berubah mindset sesuai dengan apa yang menjadi idiom daripada Pak Kapolri ini. Baik. Tapi dengan angka 60% cukup bagus. Cukup ya? bagus. Saya kira kalau kita melihat tren orang yang tingkat ketidakpuasan juga cukup rendah sekali, cukup ini. Karena yang undecided voters yang lebih besar ya. Iya. Baik, sahabat dan sobat Episode, tanggapan dari Pak Dr. Adi Lukman menanggapi kinerja kepolisian, tingkat kepuasannya. Saya lompat ke data berikutnya. Kepuasan kinerja Tentara Republik Indonesia, temuan PT Indeks Politika Indonesia (PTIP) yang menyatakan sangat puas, kurang lebih 4,9%, yang menyatakan puas 55,8%, atau tidak beda jauh dari temuan data terkait tingkat kepuasan kinerja kepolisian. Nah, seperti apa tanggapan Pak Dr. Ridwan dalam menanggapi temuan data IP terkait tingkat kepuasan terhadap kinerja TNI? Ya baik, ada dua isu barangkali perlu kita ungkap pada kesempatan ini. Pertama adalah bagaimana keamanan laut, ya. Tagline Pak Jokowi ini tentang maritim, kan. Saya pikir di laut ini kan ada beberapa persoalan, ya. Pertama adalah terkait dengan fishing ilegal, ya. Saya pikir penangkapan ikan secara ilegal ini kan jadi persoalan di laut kita. Yang kedua, pengangkutan besar-besaran kekayaan sumber alam di laut itu terkait dengan pasir dan seterusnya, ini kan jadi persoalan. Nah, saya pikir kinerja TNI kita ini di 3 matra itu, saya pikir ini menjadi berpengaruh terhadap kepuasan sampai di angka 55. Yang kedua, aspek sekarang pasca Aceh Damai, sekarang ini kan persoalan kita masih Papua, ya. Persoalan Papua ini apakah itu sifatnya adalah KKB dan seterusnya, tapi saya pikir kerjasama antara Polri dan TNI itu diharapkan untuk kemudian bagaimana mengamankan di sana. Walaupun ini saya pikir isunya kadang-kadang fluktuatif, ya, dalam arti berdasarkan kondisi sosial politik baik secara nasional maupun internasional. Tetapi saya pikir ini perlu didorong bagaimana supaya kedua institusi ini tetap dalam menjaga NKRI, begitu pula Kamtipmas berjalan secara humanis. Kita tahu bahwa ada satu peristiwa, ya, tentang terbunuhnya pendeta di sana, itu juga cukup menjadi tren internasional bahwa sebenarnya kedua institusi kita ini dalam penanganan terkait dengan gerakan-gerakan separatisme di Papua sana belum menunjukkan bahwa TNI Polri itu melakukan langkah-langkah humanis. Yang kedua, organisasi-organisasi lokal
dan internasional itu menyoroti bahwa ini perlu dibawa ke ranah peradilan. Siapapun yang melakukan, saya pikir peradilan yang kemudian baik peradilan peradilan mahkamah militer maupun mahkamah internasional itu dorong ke sana, sehingga kemudian bisa kita lihat siapa sesungguhnya yang melakukan pelanggaran dan seterusnya. Nah, ini barangkali yang menjadi evaluasi sekaligus barangkali penilaian saya bahwa ketika kepuasan publik terhadap kinerja TNI ini mencapai angka 55,8% itu, saya pikir di dua hal itu ya. Saya pikir kebijakan ataupun tagline-nya Pak Jokowi ini untuk mendorong tentang poros maritim ini, saya pikir betul-betul perlu disikapi dengan bagus, dan saya pikir kerjasama antara TNI Polri, khususnya TNI Polri di 3 matra itu perlu untuk kemudian bersinergi menjaga laut kita, sebab sekarang ini dari konsen darat ya, bumi ini SDA kemudian menjadi konsen untuk kemudian bagaimana mengeksplorasi, mengelola kekayaan laut ini untuk kemudian bagaimana mensejahterakan rakyat Indonesia. Saya kira cukup Kak. Baik, saya pikir ini tantangan bagi Pak Andika Prakasa ya, yang hampir pasti akan jadi panglima TNI. Sorry tadi saya tidak menyebutkan antara puas dan tidak puas 0,4, tidak puas 4,8, sangat tidak puas 5,2, tidak jawab, rahasia di sini puas 28,9 sahabat dan sobat. Dan sudah ditanggapi oleh Pak Dr. Ridwan Pawalang. Saya ke data berikutnya, opini terhadap penanganan COVID-19. Apakah menurut Bapak Ibu Saudara puas dengan penanganan COVID-19 di Indonesia? Tentunya terkait kepada kinerja pemerintah ya. Yang menyatakan sangat puas dalam temuan PT Indeks Politik Indonesia PTIP 3,9%. Yang menyatakan puas 58,2%, kalau digabungkan ini kurang lebih 62%. Yang menyatakan puas dan sangat puas. Antara puas dan tidak puas 2,0%, tidak puas 8,5%, sangat tidak puas 9,3%, tidak jawab atau merahasiakan 18,1% atau undecided voter. Seperti apa Pak Dr. Andi Lutman melihat temuan data IP terhadap opini terhadap penanganan COVID-19? Ya, kalau kita lihat angka 62% tingkat kepuasan masyarakat terhadap penanganan pandemi COVID, ini mengkonfirmasi juga tadi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan secara umum. Bahwa refocusing anggaran yang kemudian dilakukan baik oleh pemerintah pusat sampai di tingkat pemerintah daerah, yang kemudian dialihkan pada sektor-sektor bagaimana membantu ekonomi real masyarakat, bagaimana melakukan kemudian relaksasi di sektor fiskal, ini kemudian memberikan citra positif kepada pemerintahan yang sekarang ini. Masyarakat kemudian dari sisi bagaimana kemudian aspek penanganan kesehatan dan penanganan ekonomi ini bisa kemudian berjalan secara beriringan, secara dan ini saya kira yang menaikkan nilai kepercayaan dan nilai persepsi positif publik kepada pemerintahan yang ada sekarang. Kita lihat juga program vaksinasi yang berjalan cukup bagus. Tinggal yang menjadi kerikil-kerikil yang sifatnya bisa mengganggu tingkat kepercayaan kepada publik kepada pemerintah ini adalah bagaimana kemudian Pak Jokowi selaku nahkoda kabinet ini kemudian mampu mengklirkan bahwa bagian-bagian orang person to person di kabinetnya ini kemudian tidak mengambil keuntungan dari penanganan terhadap pandemi COVID ini. Karena kita paham sekali bahwa kemudian anggaran refocusing ini kemudian luar biasa besarnya di sektor yang terkait dengan penanganan pandemi COVID, dan di beberapa kemudian isu-isu belakangan ini muncul isu-isu ada kemudian bagian-bagian daripada orang-orang yang terlibat di kabinet ini yang kemudian mengambil dalam tanda kutip ya keuntungan dari penanganan pandemi COVID ini. Dan saya kira kalau ini bisa kemudian secara hukum clear, ini akan semakin menaikkan nilai persepsi positif dan kepercayaan publik kepada Pak Jokowi sekarang ini. Baik, sahabat dan sobat Ipuso,
telah semua telah dipaparkan. Maksud saya hasil temuan riset PT Indeks Politika Indonesia terkait lembaga negara itu telah kami paparkan. Saya sampaikan kembali lagi bahwa ini adalah segmen ketiga. Segmen pertama kami memaparkan peta politik terkait kinerja Capres dan Cawapres. Dan segmen kedua tadi bersama Pak Dr. Andi Lutman dan Pak Dr. Ridwan memaparkan tentang peta partai politik. Dan di segmen ketiga ini terkait tingkat kepuasan atau persepsi terhadap kinerja lembaga negara pun telah kami presentasikan dan sudah ditanggapi oleh narasumber kita. Nah, saya ingin sampaikan kembali bahwa metodologi survei yang digunakan oleh PTIP adalah multi-stake random sampling acak berjenjang dengan jumlah sampel sebanyak 1.200 orang, tentunya disebar di seluruh provinsi dengan proporsional sesuai dengan jumlah DPT dan kebutuhan sampel di masing-masing provinsi. Sahabat dan sobat IPSO, dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 10 November 2021 dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat margin error 3,2 sampai 5%. Terima kasih kepada kedua narasumber, Pak Dr. Andi Lutman Irwan MSc, Bapak Dr. Ridwan Pawalang MHI, yang telah bersedia untuk menanggapi temuan data survei IP yang kami rilis hanya khusus di IPSO. Ini kami belum buka ke media secara terbuka. Kami hanya fokuskan ke sini karena ya mungkin menurut kami belum saatnya kami lempar IPSO ini sebagai rumah edukasi untuk bisa menjadi jembatan masyarakat memahami, mengetahui hasil temuan riset PT Indeks Politika Indonesia. Terima kasih kepada seluruh sahabat dan sobat IPSO dan masyarakat Indonesia. Nantikan temuan-temuan riset PTIP pada survei-survei berikutnya, karena kami mungkin akan selalu turun melakukan pemetaan politik terkait menjelang kontestasi pemilu dan pemilu kada 2024 pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.